Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weneka Wahyu Maulidia, NIM 190321100065 dari kelas TPAB. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata niaga dari komoditas bawang merah pada Desa Dukuh Klopo, Peterongan, Jombang. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian ini, di mana tata niaga memiliki sifat yang dinamis, dikarenakan tata niaga mencakup semua kegiatan perencanaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan atau peralihan suatu barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Proses tata niaga dilakukan pada komoditas pertanian maupun komoditas non-pertanian. Salah satu contoh dari komoditas pertanian yaitu tata niaga komoditas bawang merah. Contoh kasus yaitu pada Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di mana proses tata niaga di desa tersebut sering terjadi masalah, yaitu sering adanya fluktuasi harga dikarenakan beberapa kendala yang terjadi seperti ketersediaan komoditas bawang merah yang tidak menentu, serta persaingan pasar yang ketat. Dalam proses tata niaga produk pertanian juga banyak mengalami kendala lain. Dalam hal ini, kendala yang sering dihadapi oleh para lembaga pemasaran di Desa Dukuh Klopo antara lain seperti modal yang dibutuhkan serta komoditas bawang merah yang tergantung musim panen. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana tata niaga proses komoditas bawang merah di daerah Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Jombang. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui tata niaga komoditas bawang merah di Desa Dukuh Klopo, Peterongan, Jombang, meliputi struktur pasar hingga perilaku pasar. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan, di mana dalam pembahasan pada penelitian ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tata niaga produk agribisnis, yang kedua adalah analisis struktur pasar, yang ketiga adalah analisis perilaku pasar atau market conduct, dan yang terakhir adalah kinerja pasar atau market performance. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama saya akan menjelaskan terkait tata niaga komoditas pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa tata niaga merupakan segala kegiatan serta usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik serta fisik pada produk-produk pertanian maupun non-pertanian dari produsen ke konsumen. Proses tata niaga dilakukan pada tata niaga pertanian maupun non-pertanian. Dalam hari ini, tata niaga produk pertanian memiliki kegiatan yang cukup kompleks, di mana dalam proses pemasaran tata niaga produk pertanian memiliki saluran pemasaran yang cukup panjang, serta proses dalam komoditas pertanian ini bersifat konsentratif distributif. Hal ini dikarenakan karena tata niaga produk pertanian meliputi proses pembelian kepada petani di sentra produksi, lalu diteruskan pada daerah konsumsi atau daerah konsentrasi konsumen. Proses ini berlangsung cukup panjang serta dirasa cukup sulit dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Lain halnya dengan tata niaga produk non-pertanian, di mana tata niaga produk non-pertanian memiliki proses yang relatif lebih sederhana dan memiliki sifat yang distributif, di mana proses pemasaran produk non-pertanian langsung disebarkan kepada konsumen. Salah satu contoh komoditas non-pertanian yaitu tata niaga alat elektronik, dan salah satu contoh pada komoditas pertanian yaitu tata niaga komoditas bawang merah. Seperti halnya contoh kasus pada Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di mana pada lokasi tersebut merupakan salah satu sentra bawang merah yang terdapat di Kabupaten Jombang. Dari hasil wawancara yang saya lakukan di Desa Dukuh Klopo terdapat 4 responden, yaitu yang pertama Bapak Saiful dengan umur 37 tahun dengan lama berdagang 10 tahun sebagai lembaga pemasaran tengkulak. Lalu terdapat Ibu Marmi yang berusia 53 tahun yang memiliki pengalaman berdagang selama 18 tahun dan beliau sebagai tengkulak juga. Lalu terdapat Bapak Solihin yang berumur 56 tahun dengan lama berdagang 10 tahun juga sebagai tengkulak, dan yang terakhir terdapat Bapak Rohman yang berusia 35 tahun dengan lama berdagang 3 tahun serta beliau juga merupakan tengkulak di desa tersebut. Dalam tata niaga komoditas pertanian terdapat 2 analisis pendekatan, yaitu pendekatan komoditas dan pendekatan fungsi. Untuk yang pertama yaitu pendekatan komoditas, di mana pendekatan komoditas atau commodity approach merupakan salah satu pendekatan dalam tata niaga produk pertanian yang paling tradisional. Pendekatan ini melihat fenomena pemasaran dengan mempelajari komoditas atau komoditi serta fungsi pemasarannya. Dari hasil wawancara responden sebagai tengkulak bawang merah di Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, terdapat beberapa saluran pemasaran, dan berikut adalah hasil dari saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran pemasaran 1 meliputi petani, tengkulak atau penebas, lalu konsumen.
Pada saluran satu ini, para responden sebagai penebas atau tengkulak yang membeli produk bawang merah langsung dari petani dengan harga 15 juta per ton. Kemudian langsung menjual produknya kepada para konsumen, di mana konsumennya merupakan tetangga sekitar maupun masyarakat sekitar di desa tersebut, dengan penentuan harga rata-rata sebesar 19.000 per kilogram. Lalu terdapat saluran kedua, yaitu di mana meliputi petani, tengkulak atau penebas, pengecer, lalu konsumen. Pada saluran pemasaran kedua ini, di mana responden selaku tengkulak yang membeli produk bawang merah langsung dari petani dengan harga 14 juta per ton. Selanjutnya menjual produknya kepada para pengecer, lalu para pengecer produk disebarkan kepada konsumen akhir dengan penentuan harga rata-rata pada pengecer yaitu sebesar 17.000 per kilogram, yang kemudian pengecer akan menjual kepada konsumen berkisar harga 21 per kilogram. Untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu meliputi petani, tengkulak atau penebas, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu konsumen. Di mana pada saluran pemasaran tiga ini responden sebagai tengkulak yang membeli produk bawang merah langsung dari petani dengan harga 14 juta per ton, lalu menjual hasil produknya pada pedagang besar dengan penentuan harga berkisar 16.000 per kilogram. Dan yang terakhir terdapat saluran pemasaran 4 yang meliputi petani, tengkulak atau penebas, pedagang antar pulau, pedagang pengecer, lalu konsumen. Pada saluran 4 ini, responden juga sebagai tengkulak yang membeli produk bawang merah langsung dari petani dengan harga 14 juta per ton, lalu menjual produk bawang merah kepada pedagang antar pulau dengan harga yang hampir sama dengan pedagang besar yakni berkisar 16.000 per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan lembaga dan pendekatan fungsi, di mana lembaga merupakan sebuah badan yang terlibat dalam sebuah proses tata niaga. Dalam hal ini, lembaga berperan sebagai penyalur produk dari petani ke konsumen. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing. Tidak hanya itu, lembaga yang terlibat dalam proses tata niaga juga memiliki peran dalam pendekatan fungsi. Berikut beberapa lembaga pemasaran yang terdapat pada proses tata niaga komoditas bawang merah. Yang pertama yaitu penebas atau tengkulak. Penebas atau tengkulak merupakan salah satu lembaga tata niaga yang banyak tersebar di Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, penebas merupakan selaku lembaga pertama yang membeli produk dari petani. Penebas melakukan pendekatan fungsi meliputi fungsi pertukaran dengan membeli komoditas bawang merah dari petani lalu menjual komoditas bawang merah kepada pedagang besar, pedagang antar pulau, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk pendekatan fungsi, penebas melakukan pengangkutan komoditas bawang merah dari petani, dan untuk pendekatan fasilitas, penebas melakukan sorting dan grading dari bawang merah berdasarkan kualitas dari bawang merah yang mereka beli. Yang kedua adalah pedagang besar, di mana pedagang besar selaku konsumen dari penebas juga turut melakukan pendekatan fungsi, yaitu seperti fungsi pertukaran dengan membeli komoditas bawang merah dari penebas dan menjual kepada pengecer ataupun konsumen, serta fungsi fisik berupa pengangkutan komoditas dari penebas atau tengkulak. Selanjutnya terdapat pedagang antar pulau. Sama halnya seperti pedagang besar, pedagang antar pulau juga selaku konsumen dari penebas yang turut melakukan pendekatan fungsi seperti fungsi pertukaran, yaitu dengan membeli komoditas bawang merah kepada penebas dan menjualnya lagi kepada pihak pengecer, lalu melakukan fungsi fisik berupa pengangkutan komoditas bawang merah. Dan yang terakhir adalah pedagang pengecer, di mana pedagang pengecer selaku konsumen dari penebas juga turut melakukan pendekatan fungsi seperti fungsi pertukaran dan fungsi fisik, sama halnya seperti pedagang besar dan pedagang antar pulau. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait analisis struktur pasar. Struktur pasar sendiri merupakan karakteristik produk maupun institusi yang terlibat pada pasar tersebut yang saling mempengaruhi, meliputi perilaku pasar dan kinerja pasar. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di Desa Duku Klopo, terdapat perhitungan berdasarkan perhitungan IHH, yaitu pada jenis lembaga tengkulak 1 dengan kapasitas pembelian 9 ton dengan konsentrasi rasio 0,25 dan IHH sebesar 0,06. Lalu pada tengkulak 2 dengan kapasitas pembelian 14 ton dengan konsentrasi rasio 0,39 dan IHH sebesar 0,15. Pada tengkulak 3, kapasitas pembelian sebesar 10 ton dengan konsentrasi rasio 0,28 dan IHH sebesar 0,08. Dan yang terakhir pada tengkulak 4,
dengan kapasitas pembelian 3 ton dengan konsentrasi rasio 0,08 dan IHH sebesar 0,006. Dari hasil perhitungan IHH sebesar 0,296, diketahui bahwa hasil tersebut masuk dalam kriteria IHH lebih dari 0 kurang dari 1, yaitu struktur pasar mengarah pada pasar oligopoli atau oligopsoni. Hal ini menunjukkan jika pasar bersaing tidak sempurna karena terdapat beberapa lembaga pemasaran, yaitu penebas, yang menguasai pasar, sehingga menyebabkan persaingan harga yang cukup ketat dan fluktuatif. Dengan struktur pasar oligopsoni, diketahui terdapat beberapa hambatan dalam memasuki pasar tersebut, antara lain membutuhkan modal yang cukup besar serta adanya persaingan harga yang ketat. Baik, untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu terkait analisis perilaku pasar atau market conduct. Seperti yang kita tahu bahwa analisis perilaku pasar merupakan salah satu cara sebuah lembaga atau perusahaan dalam menyesuaikan situasi pasar di mana perusahaan atau lembaga tersebut ikut sebagai pembeli atau penjual. Berdasarkan hasil analisis yang terdapat di Desa Duku Klopo, terdapat 4 saluran pemasaran. Untuk saluran pemasaran yang pertama yaitu meliputi petani, tengkulak, konsumen. Untuk yang kedua yaitu meliputi petani, tengkulak, pedagang pengecer lalu konsumen. Untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu meliputi petani, tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer lalu konsumen. Dan yang keempat yaitu meliputi petani, tengkulak, pedagang antar pulau, pedagang pengecer lalu konsumen. Untuk penentuan kebijakan dalam harga sendiri, para penebas atau tengkulak bawang merah di Desa Duku Klopo antara lain dengan mempertimbangkan biaya produksi yang dilakukan oleh para tengkulak, meliputi biaya transportasi untuk membeli bawang merah dari petani. Dalam hal ini, biaya transportasi yang dikeluarkan di setiap lembaga pemasaran berbeda-beda. Pada penebas sendiri, biaya transportasi yang dikeluarkan berkisar antara 1 juta dalam sekali transportasi. Lalu terdapat biaya tenaga kerja, di mana tenaga kerja di sini digunakan sebagai atau digunakan untuk memisahkan bawang dari daunnya. Dalam biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pada para penebas di Desa Duku Klopo, yaitu setiap kilogram bawang merah yang dipisahkan dari daunnya dibayar seharga 500 per kilogram. Serta biaya pengepakan bawang merah sekitar 300 per kilogram pada penebas. Lalu sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran komoditas bawang merah di Desa Duku Klopo dilakukan secara langsung di tempat transaksi untuk meminimalisir adanya kesalahan. Baik, untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu terkait kinerja pemasaran atau market performance. Dalam market performance terdapat 2 analisis yang dilakukan, yaitu yang pertama analisis margin pemasaran dan analisis farmer share. Untuk yang pertama, analisis margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 meliputi petani, penebas atau tengkulak, lalu pada konsumen. Berdasarkan tabel pada saluran pemasaran 1, diketahui bahwa total biaya pada saluran 1 sebesar 800 per kilogram, dengan total keuntungan pemasaran sebesar 3.200 per kilogram dan margin pemasaran sebesar 4.000 per kilogram. Margin pemasaran pada analisis saluran pemasaran yang kedua meliputi petani, penebas, pedagang pengecer, lalu konsumen. Berdasarkan pada tabel saluran pemasaran 2 ini, diketahui bahwa total biaya pemasaran pada saluran 2 sebesar 800 per kilogram, dengan keuntungan pemasaran sebesar 6.300 per kilogram dan margin pemasaran sebesar 7.000 per kilogram pada saluran pemasaran 2. Selanjutnya, analisis margin pemasaran pada saluran pemasaran 3 yang meliputi petani, penebas, pedagang besar hingga konsumen akhir. Berdasarkan pada tabel saluran pemasaran 3, diketahui bahwa total biaya pemasaran pada saluran 3 sebesar 800 per kilogram, dengan keuntungan pemasaran sebesar 1.200 per kilogram dan margin pemasaran sebesar 2.000 per kilogram. Untuk analisis margin pemasaran pada saluran 4 yaitu meliputi petani, penebas, pedagang antar pulau hingga konsumen akhir. Berdasarkan pada tabel saluran pemasaran 4, diketahui bahwa total pemasaran pada saluran 4 sebesar 800 per kilogram atau sama seperti saluran pemasaran yang lainnya, dengan keuntungan pemasaran sebesar 3.200 per kilogram dan margin pemasaran sebesar 4.000 kilogram.
Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis farmer share. Seperti yang kita tahu, farmer share sendiri merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat efisiensi tata niaga yang dilihat dari sisi pendapatan petani. Dalam hal ini, farmer share merupakan persentase harga jual petani dengan harga pada tingkat pedagang pengecer ataupun konsumen akhir. Semakin tinggi nilai farmer share, maka keuntungan yang didapatkan oleh petani semakin besar. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Desa Duku Klopo pada komoditas bawang, terdapat pada saluran 1 dengan harga jual di tingkat petani sebesar 15.000 per kilogram dan harga beli konsumen sebesar 19.000, sehingga total farmer share yang diperoleh yaitu 79%. Lalu pada saluran pemasaran 2, harga jual di tingkat petani sebesar 14.000 per kilogram, harga beli konsumen sebesar 21.000 dengan total farmer share sebesar 67%. Dan pada saluran 3 dan saluran 4 hanya diketahui harga jual di tingkat petani yaitu sebesar 15.000 dan 14.000. Dikarenakan penebas melakukan penjualan pada pedagang besar maupun pedagang antar pulau sehingga tidak mengetahui harga beli di tingkat konsumen akhir. Dari hasil yang diperoleh pada tingkat farmer share terbesar terdapat pada saluran pemasaran pertama yaitu sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima oleh petani akan semakin besar jika saluran pemasaran yang ada semakin pendek. Untuk kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu di mana pada tata niaga komoditas bawang merah di Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang terdapat 4 saluran pemasaran. Untuk saluran pemasaran yang pertama yaitu meliputi petani, tengkulak, konsumen. Untuk saluran pemasaran kedua meliputi petani, tengkulak, pengecer, lalu konsumen. Untuk saluran pemasaran ketiga meliputi petani, tengkulak, pedagang besar, pengecer, lalu konsumen. Yang keempat meliputi petani, tengkulak, pedagang antar pulau, pengecer, lalu konsumen. Struktur pasar pada Desa Duku Klopo sendiri merupakan termasuk struktur pasar oligopoli atau oligopsoni. Dan margin pemasaran terbesar yang terdapat di tata niaga komoditas bawang merah Desa Duku Klopo terdapat pada saluran pemasaran 2 sebesar 7.000 per kilogram. Serta total keuntungan terbesar yang terletak di Desa Duku Klopo yaitu pada saluran pemasaran ketiga yaitu sebesar 6.300 per kilogram, dan yang terakhir yaitu farmer share terbesar terdapat pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 78%. Baik, sekian presentasi dari saya terkait tata niaga komoditas bawang merah di Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.